Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahamna ala syariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam kini kita coba pelajari surat Thaha ayat 102 boleh, insyaallah sampai ayat 104 boleh. Terlebih dahulu kita artikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung aku dengan Allah dari perdayaan setan yang terkutuk. Wa man ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min fala yakhafu zulma wala hadma. Dan barang siapa yang mengamalkan dari amal saleh sedangkan dia adalah mukmin, maka tidaklah takut ia akan teraniaya dan tidak pula takut ia akan berkurang. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, dan seperti itulah menurunkan kami akan Quran berbahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'id, dan mengulang-ulang kami di dalamnya Al-Quran itu daripada janji. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Au yuhditsu lahum dzikra, atau mengkhabarkan untuk mereka itu akan peringatan. Fata'ala Allahul Malikul Haq, maka maha tinggi Allah, kerajaan yang benar. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuhu, dan janganlah bergegas-gegas engkau dengan Al-Quran dari sebelum bahwa diselesaikan kepada engkau wahyunya. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahlah akan ilmu. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama-tama Allah memberitahukan tentang amalan yang saleh. Wa huwa mu'min, dan dianya mukmin. Itu bukanlah berarti berpisah atau dapat dipisahkan antara amal saleh dengan orang mukmin. Maksudnya, setiap orang yang amalannya bernilai amal saleh, pasti orang itu mukmin. Sebaliknya, dan apabila orang itu mukmin, maka pasti amalannya akan menjadi amal saleh. Itu artinya. Mengapa? Karena wa huwa mu'min. Wawunya itu adalah waw ma'iyah. Jadi apabila amal tidak soleh, tandanya orang itu tidak beriman. Apabila orang itu tidak mukmin, maka amalannya tidak akan menjadi amal soleh. Itu kebalikannya.
Nah, maka reaksi hasil yang didapatkan dikarenakan amal soleh itu mereka tidak takut zulman. Zulman itu dianiaya. Apakah dia dicaci? Apakah dia dimusuhi? Apakah dia diperangi? Maka mereka tidak akan takut. Mengapa? Karena yang ditakutinya hanya Allah semata-mata oleh orang yang soleh itu. Wala habman, dan tidak pula takut kurang. Apakah kekurangan itu dalam bentuk materi demi untuk menjalankan kebenaran amal soleh itu, atau kekurangan yang terjadi di dalam bentuk yang lain-lain seperti kesehatan misalnya, mereka tidak takut akan berkurang. Nah, maka kalau kita artikan ayat itu secara lengkap, orang-orang yang takut dicaci, dianiaya, disalahkan, atau takut kurang, apakah itu hartanya, itu tandanya orang itu tidak beramal soleh. Maka orang beramal soleh pasti tidak akan merasakan takut tentang semuanya itu. Nah, kemudian pada ayat 113 Allah mengatakan bahwa kami yang menurunkan akannya. Akannya apa? Akannya ketentuan yang semacam itu. Suatu kepastian itu. Kami turunkan berupa Al-Quran atau di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab. Untuk itu tidak dibutuhkan ilmu pengetahuan yang harus mendukung agar kita mampu mempelajarinya. Wa sarrafna fihi minal wa'id, dan memaling-malingkan kami atau mengulang-ulang kami fihi di dalamnya Al-Quran itu minal wa'id, dari janji. Janji itu terbagi dua, janji baik dan janji buruk. Apabila seseorang tidak beramal saleh, itu janji Allah adalah akan menerima keburukan. Apabila seseorang itu beramal saleh dengan ketentuan pada ayat yang ke-112 tadi, maka janji Allah kepada mereka adalah tentang kebenaran. Nah, la'allahum yattaqun, berhubung dengan janji-janji yang tidak baik di dalam Al-Quran, orang tidak beramal soleh itu akan mendapat siksa. Mudah-mudahan mereka itu bertakwa, dapat memelihara diri, memelihara agamanya, dan memelihara Tuhannya, agar jangan dia hidup berpisah dengan Tuhan. Au yuhdisu, yuhdisu itu asal katanya hadis, berita. Nah, atau memberitakan ia orang yang telah mendapat kebenaran atau bertakwa itu untuk mereka, untuk manusia yang lain, akan zikrah, akan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu. Fata'alallahul malikul haq, maka amat tinggi sekali, maha tinggi sekali Allah. Malikul haq, penguasa yang benar. Berarti selain dari Allah bukan penguasa yang benar. Apa itu penguasa? Yaitunya seseorang yang mampu untuk menentukan sesuatu kepada yang lain, itu namanya penguasa. Kalau manusia bisa menentukan sesuatu kepada rakyat, itu namanya raja. Dan tidak hanya sekedar itu, apapun seperti api bisa memanggang, itu juga namanya kerajaan. Secara umum kerajaan itu adalah sesuatu yang bisa membuat ketentuan bagi sesuatu yang lain. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu. Oleh sebab itu, karena di dalam Al-Quran itulah terletaknya berbagai macam sebab-sebab untuk mendapatkan janji yang baik, dan sebab-sebab yang akan mengakibatkan menerima janji yang buruk, engkau jangan bergegas-gegas tentang Al-Quran itu. Maksudnya jangan Quran itu kamu jadikan sesuai dengan kemauanmu sendiri, sebelum
diselesaikan kepada engkau wahyunya sebelum engkau mendapatkan bisikan ke dalam hati tentang kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Jadi Quran saja disampaikan itu tidak mantap, bahkan tidak boleh. Mengapa? Karena mungkin menyampaikan Quran itu tidak berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan petunjuk, maka Al-Quran itu akan terkencongkan kepada yang tidak benar. Nah, maka oleh sebab itu wa qur rabbi zidni ilma. Mohonlah kepada Tuhan selalu, semoga tambahilah kepada aku akan ilmu pengetahuan tentang wahyu Allah atau tentang Al-Quran itu. Nah, itu arti lengkap dari ayat yang kita sampaikan tadi. Nah, perlu kita ingat bahwa di dalam pengajian majelis taklim itu adalah mengaji ayat-ayat Allah dengan cara membahas, mengkaji ayat per ayat, kalimat per kalimat atau kata per kata. Untuk terhindarnya dari segala macam bentuk kekurangan dan kesalahan. Nah, maka di dalam majelis taklim dibudayakan tanya jawab atau diskusi untuk mengatasi kesalahan-kesalahan kalau terjadi atau kekurangan-kekurangan kalau terdapat di dalam pembahasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di samping itu perlu kita ingat bahwa di dalam majelis taklim kita banyak sekali dihadapkan kepada rumus. Ya, jadi ibarat matematik ada rumus-rumusnya pengajian itu. Apabila rumus itu kita tidak tahu, maka kita sulit untuk meneruskan perjalanan kita kepada kesuksesan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh rumusnya? Bahwa manusia itu tidak akan pernah dapat mengenal Tuhannya Allah itu dengan secara benar. Apalagi apabila manusia itu masih terhambat oleh kebodohannya tentang agama. Nah, jadi kalau tidak mengerti di agama, bicara agama adalah wahyu Allah, maka tidak mungkin seseorang itu akan dapat mengenal Tuhannya Allah. Kita taruhin saja lah. Nah, dan kemudian manusia tidak akan mungkin mengerti atau mengenali agamanya itu secara benar apabila manusia itu masih terhambat atau terdinding oleh alam. Nah, maka untuk itu kita perlu mengerti tentang alam. Kalau tidak mengerti atau bodoh kita tentang alam, bagaimana alam itu yang sebenarnya, kita ketambe ke agama. Kehambe ke agama itulah yang membuat kita akan terhambat kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya manusia tidak akan pernah mengenal alam itu dengan baik apabila manusia itu tidak kenal dengan dirinya sendiri. Nah, itu rumus. Jadi kalau ia nak sampai kepada Tuhan, pertama dulu harus dikenali diri, mengenal alam, kemudian mengenal agama, baru sampai kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan mengenal diri itu sudah berulang disampaikan dalam pengajian. Kita banyak hal yang menyangkut dengan diri kita yang harus kita kenali. Mengenal diri itu perlu melalui petunjuk ilahi, seperti mengenal badan kita. Bahwa badan kita terdiri dari berbagai unsur. Dalam batang kaji sebagai kesimpulannya ada 4 unsur, api, angin, air, tanah. Itu kita sebut dengan tubuh kasar atau jasmani. Apanya nanti kita kenal? Pertama sekali kita kenal masalah yang menyangkut dengan lahirnya tubuh yang kasar itu. Mungkin penyakitnya, kekurangannya, kesalahannya itu perlu dikenali.
Kalau kita tidak kenal dengan aktivitas yang dibuat oleh tubuh kita, maka kita akan terhalang untuk mengenali alam berikutnya nanti. Dan kemudian mengenali tubuh itu menyangkut dengan unsur-unsur kejadian tubuh. Contoh, jangan sampai tubuh kita itu berasal atau terdiri daripada yang haram atau syabahat. Itu dikenali itu. Jadi semakin banyak kita memakan yang haram, memakan yang syubhat, itu semakin kotor tubuh kita. Nah, maka tubuh yang kotor itu dalam agama itu disebut oleh Nabi, Adamu walahmu nabata minal harami fanaru aulabi. Darah daging yang tumbuh dari yang haram itu tetap tidak kepada kebenaran dan ketujuh, dengannya tetap neraka yang akan ia cari. Harus kita aktif di dua tu. Jangan sampai tubuh kita sia-siakan. Kalau dimakan makanan-makanan yang baik lagi halal. Kalau yang akan dipakai jangan yang akan merusak diri. Itu tidak dibenarkan di dalam agama. Dari situ kita mulai mengamati diri kita sendiri. Nah, kemudian menyangkut dengan mengenali diri itu, masalah yang agak lebih ke dalam, yaitunya tentang akal dan pemikiran. Kita harus kenal. Sebodoh-bodoh manusia tidak harusnya itu berpikir. Nah, dikenali itu, apa yang dipikirkannya, apa yang banyak terpikir di otak tadi. Biasanya orang-orang yang tidak berusaha maksimal untuk mendapatkan nilai-nilai agama dengan baik, pemikirannya itu akan selalu berorientasi istilahnya. Selalu akan terobjek pikirannya itu kepada hal-hal yang menyangkut lahiriah semata-mata. Kita harus tahu. Jadi dari pagi sampai malam kini, tak tanggung-tanggung itu pemanfaatan akal dan pemikiran awak. Tanyanya apa nilai menyangkut dengan agama, pertanyaan itu. Nah, apakah kita hanya memikirkan kalau kita akan dapat kerugian di permukaan bumi atau keuntungan materi, itu saja yang kita pikirkan, atau yang menyangkut dengan kebenaran, itu awak harus tahu. Harus dibaringi dengan berpikir bahwa kalau kita tidak benar di dalam beragama, apalah kejadiannya besok. Nah, itu jarang manusia yang berpikir bentuk itu tuh. Pemikiran manusia pada umumnya dan penting ada keuntungan secara lahiriah. Bapa supaya nak mendapat untung alam materi, bapa supaya nak mendapat keuntungan di dalam bentuk pujian dan lain sebagainya, itu hanya pikirkan. Nah, kita harus tahu itu, harus dikenali diri awak itu. Dengan kata lain, harus kita memperbanyak berpikir tentang nasib kita di dalam beragama. Jangan sampai nasib awak buruk di dalam agama. Dialah buruk nasib tentang dunia, tetapi tentang agama jangan sampai awak bernasib buruk. Itu mengenal diri juga. Nah, dan kemudian apalah yang dikenal menyangkut dengan diri? Nafsu. Nah, nafsu itu adalah kehendak, kemauan. Tidak henti-hentinya kita itu ada di dalam diri kita itu kehendak. Nah, maka kita harus itu tahu, kenali itu. Apa yang dikondaan di diri kita itu. Jangan sampai kondaknya itu tidak menyangkut dengan kebenaran Allah. Boleh saja kita berkondak kayo misalnya, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dari Tuhan itu. Tapi jangan sampai tidak menyangkut dengan kebenaran. Sebab apalah gunanya kayo itu kalau tidak benar, tidak menyangkut dengan kebenaran Allah. Semakin jauh kita dibuatnya dari kebenaran oleh kekayaan. Contoh, boleh kita untuk berkehendak menjadi orang yang berkedudukan, berkekuasaan misalnya, mendapat jabatan, boleh. Tidak ada larangan itu. Tetapi jangan sampai tidak menyangkut dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka banyak nafsu yang tidak dikenali oleh si pemiliknya, sehingga nafsunya itu leluasa untuk berkehendak. Sehingga seluruh yang dikehendakinya itu kadang-kadang jauh menyimpang, meninggalkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kok berkehendak kepada harta dan pada pokok dapat banyak. Nah,
Kok bakal hendak kepada kedudukan yang pada pokok dapat. Hendak ada menyangkut dengan kebenaran-kebenaran Allah. Itu perlu dikenal. Nah, dan kemudian baru kita mengenal hati nuraninya, Wak. Apa artinya itu mengenal hati nurani? Bahwa dari dalam kehidupan kita itu, berapa banyak kita untuk membohongi diri kita itu. Ya. Nanti kecil nelok diri itu ada itu. Tapi kadang-kadang tak sanggup kita menurutkan, mengikuti apa nanti kecil nelok itu. Nah, itu perlu diketahui. Sebagai contoh dulu yang diri itu adalah sesuatu kata mutlak. Kalau naniyonya tetap mengecekkan iyo, dan tidaknya tetap akan mengatakan tidak. Ya, jangan sampai itu terbohongi. Kenali itu. Berapa banyaknya kita dalam kehidupan yang membohongi itu. Nanelok jenyuati ketek itu begini, tetapi kita tidak mampu untuk mengikutinya. Itu membohonginya namanya tuh. Yang buruk kecil hati itu, jale di hati itu tuh buruk, tetapi itu yang kita kakok loh. Karena dorongan nafsu tadi. Kita harus mengenal itu. Nah, jadi apabila manusia itu sudah dapat mengenali dirinya secara lahir dan secara batin, menyangkut dengan tubuhnya, menyangkut dengan akalnya, menyangkut dengan nafsunya, dan menyangkut dengan hatinya, maka pada waktu itulah akan terbuka peluang untuk mengenal yang lain oleh hatinya. Nah, kalau tidak itu tidak bisa, hati tidak akan bisa mengenal alam. Bagaimana alam itu yang sebenarnya tidak bisanya mengenal itu. Tidak bisanya untuk mengenal itu, tidak bisa tahu, tidak bisa merasakan. Nah, jadi rumusnya tadi, tahandeknya kita ke Tuhan itu adalah dikarenakan kebodohan tentang agama. Tahandeknya awak ke agama itu sehingga kita menjadi bodoh adalah karena didinding di alam. Tak mampu mengenal alam bagaimana yang sebenarnya. Tahandeknya kita mengenal alam itu adalah dikarenakan kita bodoh tentang diri awak sendiri. Tak kenal awak tentang diri awak tadi. Nah, jadi mudah. Kalau kita lah cuba mengenali diri, ternyata iyo banyak baru yang menyangkut dengan tubuh kita tadi yang senjang-senjang, katakanlah masih temakan dan syubhat atau nan haram, dan kita lah tahu itu baik lah sampai kepada tingkat itulah baik manusianya. Nah, iyo banyak pikiran tu baru yang bergerak kepada yang bukan-bukan, nafsu kemauan iyo berkendak kepada yang bukan-bukan, melepaskan nilai kebenaran Allah. Hati iyo masih ditipu, dibohongi. Tahu kita di itu, lalu kita berusaha untuk memperbaikinya, tentunya dengan jalan-jalan pengajian atau wahyu Allah. Orang yang semacam itu adalah sudah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dipahami itu. Itu tugas kita. Nah, maka kalau kita lah tahu apakah kita yo alun bebas lai, tapi kita sudah mengaku dan kemudian kita berupaya untuk memperbaiki diri kita tadi beserta unsur-unsur lainnya tuh lahir batin, maka pada saat itulah peluang terbuka oleh hati kita itu untuk mengenali alam. Apa alam itu? Alam akan tampaklah bahwa tidak lebih daripada sebagai alat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat untuk apa alam itu oleh Tuhan? Alat untuk mencelakakan dan alat untuk membaikkan manusia. Jadi alam itu fungsinya itu. Pertama, alam itu untuk merusak manusia. Dan keduanya, alam itu bisa berfungsi sebagai penyelamat manusia. Pertanyaannya, bila alam itu akan bisa menjadi penyelamat oleh manusia, ya, apabila manusia yang bersangkutan itu mengenal dirinya tadi. Nah, maka apapun bentuk alam, banyak dapat deknya materi. Alam itu maksudnya itu selain daripada Allah. Kita khususkan itu kepada lain diri kita juga termasuk alam itu sebetulnya yang kita bicarakan tadi. Nah, maka apapun yang dia dapatkan, kalaupun dia dapat rezeki, nah rezeki itu bagi orang yang mengenal diri tadi dengan sebenarnya, nah akan menjadi baiknya di alam itu, nah dapat tadi. Nah, kalau seseorang tadi itu berada dalam kondisi bodoh tentang dirinya, tidak mengenal dirinya, nah maka pada waktu itu alam yang dia dapatkan tadi itu akan menyengsarakan dan akan mencelakakan dirinya sendiri.
Harus tahu kita di itu. Kalau tidak tahu di diri, tidak bisa kita mengenal itu. Sekedar mengilmui bisa, tetapi merasakan, meyakini tidak bisa. Nah itu makanya banyak sekali dalam kehidupan sudah menjadi kenyataan. Dari dahulu sampai kini dan terus menerus sampai dunia kiamat nanti akan terjadi yang semacam itu. Orang yang mendapatkan alam itu ada kalanya disengsarakan oleh alam itu, ada kalanya diselamatkan oleh alam itu. Nah, jangan salah kita memahami apa arti dicelakakan oleh alam. Dibawa ke buruk di alam itu namanya mencelakakan tuh. Kena buruk apa? Buruk jenyo agama. Seperti So'laba itu dicelakakan oleh alam. Setelah dapatnya dengan kekayaan, tersumbatnya kepada Allah, kepada agama, kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya celaka. Mengapa? Karena So'laba itu tidak mengenali dirinya. Nah, itu artinya dicelakakan oleh alam. Sebaliknya, apa yang dikatakan alam itu dijadikan alat oleh Tuhan untuk sebagai keselamatan bagi orang yang mengenal diri tadi, yaitunya apabila alam yang dia dapatkan itu membawanya lebih dekat, lebih cenderung kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan salah selamat di situ bukan menyangkut dengan keselamatan menurut zahiriyah, tidak. Sebab kita tahu bagaimanapun kecelakaan derita yang diterima oleh manusia di permukaan bumi itu namanya kecelakaan kecil, tidak berarti. Mengapa? Karena ujungnya paling tinggi kok bencana bumi lah, gempa seperti tsunami itu paling tinggi resikonya mati. Tapi kalau kebenaran Allah yang tak dapat, itu resikonya tidak mati saja dong. Mati itulah pasti juga nanti itu. Tapi resikonya adalah akan terazab nanti di yaumil mahsyar. Atau makanya itu yang dikatakan kebinasaan. Nah, jadi banyak manusia yang lah dibinasakan oleh Tuhan melalui alam. Makin dapat alam, semakin tersumbat pikiran hatinya itu kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti So'laba, Qarun itu diceritakan dalam agama bahwa pada mulanya miskin dan kemudian setelah mendapatkan sesuatu hatinya itu terus semakin jauh, berartinya dicelakakan oleh Tuhan melalui apa yang dia dapatkan. Kena susah memahaminya itu. Nah, itu alam. Nah, kemudian apabila kita sudah memahami alam hanya tidak lebih sebagai alat belaka tadi, nah maka pada waktu itulah kita akan lulus untuk menyeberangi pengaruh-pengaruh alam itu untuk menuju agama kita. Ya, tak ketambek wak kepada agama leh. Tadi bicara agama adalah Al-Quran, tak ketambek wak ke Quran leh. Nah, coba terus terang saja kita kalau kita mau mengakui. Apa sebabnya manusia itu tidak mau diajak kepada wahyu Allah? Tak dapat tidak itu karena tambek di alam tadi. Kok di anak lah tambeknya, kok di rumah tak berurang lah tambeknya, kok di kesehatannya lah yang ketan. Dan pada pokoknya alam akan menjadi penghambat bagi mereka kepada agamanya. Taruhkan pertanyaan itu, mengapa mereka itu tambek di alam? Karena mereka tidak mengenal alam. Apa sebab mereka mengenal alam? Tidak mengenal alam? Karena dia tidak tahu di dirinya. Disangkut diri tadilah hebat, sembahyang lah kodok, ya puasa lah banyak. Itu cuma lebih deknya. Padahal yang sebenarnya dirinya tadi tidak mengertinya. Nah, jadi kalau kita taruhkan ke ken itu lebih korek tu leh. Sebab orang tak mau diajak, seketik halangan tadi terhalang, tandanya mereka itu tidak kenal dengan alam. Mengapa dia tidak kenal dengan alam? Dikarenakan dia tidak kenal dengan dirinya. Mengapa dia tidak kenal dengan dirinya? Karena kebodohan. Itulah yang dimaksud dengan sufaha di dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak mampunya nanti meneruskan perjalanannya kepada Tuhan, semakin tak terasa dia hidup bertuhan, jahil namanya. Jadi ada dua kata yang perlu kita simak, ada sufaha, ada jahil. Makna bahasa kitanya sama-sama bodoh itu. Tapi bodoh yang menyangkut dengan jahil lain. Apa bodoh yang katakan jahil? Makna bodoh atau makna jahil itu orang yang tidak mampu untuk merasakan bahwa kekuatan tertinggi itu atau Tuhan itu adalah Allah. Tidak bisanya tuh. Orang yang sufaha adalah orang tidak mengerti di dirinya sendiri. Tadi.
Ala innahum humus sufaha. Ya. Ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu karena tidak mempelajari. Nah, jadi kembali kita ke rumus tadi dulu, bahwa jangan cubo-cubo tidak mengenali diri dengan ajaran agama tentunya. Dan kemudian kalau lah mengenal kita akan diri, kita akan tahu alam itu bagaimana yang sebenarnya. Alam itu tidak lebih daripada alat semata-mata. Pada saat itulah kita akan terus dapat mengenali agama kita dengan secara mantap. Agama itu apa? Nah, yang kita kaji terus-menerus. Ya. Agama itu bahasa Arabnya itu adalah ad-din, bahasa Qur'annya. Apa komponennya atau tubuhnya agama tadi? Orang baru dapat disebut dengan beragama, tentunya agama Islam. Menurut Islam, apa itu orangnya? Apabila terpenuhi dengan 3 ketentuan. 1, imannya benar. Yang kedua, Islamnya benar. Dan ketiga, ihsannya betul. Kalau lah terpenuhi nanti goko, baru orang tadinya dapat disebut beragama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi imannya mantap, Islamnya tak ada, rusak. Nah, tak bisa itu disebut dengan Islam beragama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sisi manusia, orang beragama tadi itu cik saja undang-undangan. Lain beragama, entah nama agama, beragama lah, itu dianggap orang beragama. Tapi kalau dalam Islam, orang yang beragama itu adalah cukup nanti go tudinya. Ya. Imannya iya betul, Islamnya iya benar, kemudian ihsannya iya ada. Apa iman itu? Lah kita kaji itu. Apa itu Islam? Kita lah kaji itu dalam pengajian. Kalau kita ulang, iman itu banyak sekali pengajiannya. Pertama dulu iman itu ada tingkat iman. Kalau dicari dari segi tingkatannya, ada iman mubtadi, iman lemah, ada iman mutawasid, ada iman muntahi, iman tingkat tinggi. Nah, kalau dilihat ke ciri-cirinya orang beriman tadi tertarik hatinya kepada apabila ditawarkan kayaknya yang nya percaya itu. Kalau nya percaya kepada sesuatu yang akan membaikkannya, menguntungkannya, dia tahu kayaknya. Ya kok jauh kanya jalan tuh, bukit tinggi kanya daki, luar dalam kanya turuni. Itu ciri-ciri orang beriman. Nah, banyak sekali tentang iman. Nah, maka rukunnya iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, kepada hari akhirat, dan kemudian untung baik dan untung buruk. Kalau melenceng seketik betul iman kita tadi, walaupun kita lah beriman kepada Allah, tapi salah cara mengimaninya, nah, itu juga tidak bisa mengenal agama. Berarti tidak mengenal agama. Ya. Lalu percaya kita kepada Nabi, tapi salah kita mempercayai Nabi. Salah kita betul mempercayai Quran. Berarti iman kita pada waktu itu tidak benar. Itu tidak akan bisa meneruskan perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Islam. Apa itu Islam? Islam itu artinya adalah damai. Damai dengan Allah. Damai dengan manusia. Damai dengan alam sekitar kita. Iya itu hidupnya. Dan kemudian ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia mengabdi kepada Allah seolah-olah dia melihat Tuhan itu. Kalau itu tidak mampu dia lakukan, dia tahu mengerti betul bahwa dia sedang dilihat oleh Tuhan itu, oleh Allah. Nah, bila kira-kira kok iman kita akan terbentuk menjadi baik, Islam kita akan menjadi benar, ihsan kita akan menjadi mantap. Kuncinya pengenalan terhadap alam tadi. Semakin tersumbek di alam, semakin tak mampulah kita untuk mengenali agama kita. Menyangkut dengan iman, Islam, dan ihsan tadi. Nah, apabila tidak beres, tidak mampu kita untuk mengenali agama kita dengan sebenarnya. Kok percaya kepada agama, ke Quran, apa yang dikatakan percaya kepada Al-Quran? Yaitunya orang yang mau
Ya, mendaki bukit, menurun lurah, berpayah-payah oleh Quran itu namanya orang percaya kepada Quran. Tidak seperti itu kita, maka kita tidak akan mampu untuk meneruskan perjalanan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita rumus tadi. Jadi kita di dalam pengajian obeh nang dituju ndak ada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai kita kepada Allah apabila kita mengenali agama, khususnya iman, Islam dan ihsan tadi. Itulah yang dikaji terus-menerus di ayat kuah supaya iman menjadi baik, supaya Islam menjadi benar, supaya ihsan kita menjadi mantap. Itu yang dikaji itu berulang-ulang. Tapi kalau masih tambah di alam tidak sampai awak mengenalinya. Sekedar tahu cuma Tuhan kuasa iyo, tapi tidak pernah kita merasakan di dalam zuk kita tentang kekuasaan Allah. Tak pernah terbukti di kita dalam kehidupan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik-baliklah kaji tadi balik. Tak mungkin kita dah sampai kepada yang dituju yaitu Tuhan kita Allah kalau kita bodoh tentang agama, khususnya iman, Islam dan ihsan. Itu pokoknya. Sebab nanti gua tu nanti kecekkan agama. Malam tadi yang sampaikan itu sebagai syarat agama. Kalau mungkir salah satu itu berarti syarat tidak terpenuhi, agama tidak sah atau tidak laku. Nah dan kemudian apa sebab itu tidak bisa kita kenali dengan baik karena tasumdek, tahamdek, terdinding oleh kekuatan alam dalam diri kita. Mengapa? Karena kita tidak kenal dengan alam. Nah, itu bisa diulang-ulang tidak? Mengapa kita tidak bisa mengenal alam itu? Karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Itu rumus yang kita maksud tadi. Nah, maka pada waktu itulah, kalaulah bisanya menyeberangi kesulitan-kesulitan untuk mengenal diri, kesulitan untuk mengenal alam dan mengenal agama itu, lah mampunya untuk mendaki itu, namun tak terhalang nilai oleh itu, orang itulah yang dimaksud dengan orang yang beramal soleh. Itu yang bisa melakukan amal soleh, itu maksudnya. Apa sebab? Karena apabila yang tiga tadi masih mahambe, tidak kenal kepada diri, tidak tahu dengan alam yang sebenarnya, tidak mengerti tentang agama, beramal baik bisa, tetapi beramal soleh tidak bisa. Nah, apa itu bedanya amal baik dan amal soleh? Kalau amal baik itu adalah mengakuk suruh, mantikan larang. Amal soleh apa? Amal soleh itu adalah dengan Tuhan dan menuju Tuhan. Nah, itu tak bisa lagi dilakukan. Kalau tadi masih tandek kita meneruskan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya kalau setiap kali kita mengaji, itu banyak sekali kita berbicara tentang zuk. Zuk kita tadi tidak akan sampai menyeberang kepada Tuhan, ya, kalau masih diambil zuk rasu kita, perasaan kita tadi oleh yang lain-lain. Ya. Tidak bisa itu sampai kepada Tuhan. Kalau tidak sampai kepada Tuhan, amal tidak akan bisa menjadi soleh. Tidak akan dengan Tuhan menyodoh beramal. Tidak akan menuju Tuhan menyodoh beramal. Tidak soleh. Itu makanya Allah di situ mengaitkan bahwa amal soleh itu adalah orang beriman yang bisa beramal soleh. Setiap amal soleh orangnya pasti mukmin. Setiap orang mukmin pasti amalnya soleh. Itu maksudnya. Nah, jadi banyak sekali itu contoh-contoh. Kita perlu membawa zuk kita kepada alam lain. Itu contoh. Kepada alam lain itu maksudnya apa? Nah, baru-baru kau juga pernah dan sampaikan. Nan kita di dunia kau ndak anti-antinya kau di dalam kondisi menanti. Bau sao kemudian menanti, bau sao kemudian menanti. Nah, yang diusahakan itu atau yang dinanti itu ada dua macam. Satu yang bersifat tidak pasti. Yang kedua adalah yang bersifat pasti. Nah, yang bersifat tidak pasti itu apa itu? Itulah yang tadi penantian-penantian usaha-usaha yang menyangkut dengan alam yang kita percaya tadi. Tapi karena kita tidak mengenal alam itu, bagaimana alam itu yang sebenarnya, habis seluruh kehidupan kita dipergunakan untuk berusaha kepada alam dan untuk menanti kedatangan alam itu sendiri. Kok miskin kita selalu berusaha nak jadi kaya, lalu kita nanti-nanti kaya.
Bukan terlarang tadi, tetapi tidak mampu manusia tadi itu untuk berusaha dan menanti sesuatu yang dinanti yang sifatnya adalah pasti. Apa tu nanti tak dapat tidak diusahakan atau tidak, nyo akan datang dengan sendirinya. Itunya. Kok mudo tuo. Nah, kok kayo miskin. Kok lapang sempit. Nah, kok idui mati. Jadi Nabi mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Bersiap-siaplah kamu untuk menunggu kedatangan 5 perkara sebelum terjadi 5 lain. Kalau kamu bersiap untuk menanti muda kamu, bak nak elok, bak nak rancak, harus bersiap menanti tua. Kalau kamu lapang, harus bersiap. Carilah kelapangan, tapi bersiaplah untuk menemui suatu yang pasti, yaitu kesempitan. Nah, kok muda tua tadi, kok lapang sempit, kok kayo betul pula. Berusaha untuk kayo, tapi berusaha pula lah untuk menanti sesuatu yang pasti, yaitu kemiskinan. Dapat tidak? Walaupun harta tadi masih bisa mengantarkan kita kepada kematian, tapi kalau kita lah mati, tidak pada waktu itu namanya miskin sesemiskinnya. Tak ada lain yang kita miliki, yang kita punyai. Nah, betujuan mati, itu kamu harus bersiap. Bersiaplah untuk berusaha nak dapat hidup elok. Nantilah apa yang elok tadi yang telah kamu usahakan. Tapi jangan sampai situ. Usaha pula untuk menanti mati. Ya, berusaha pula lah untuk apa yang dihadapi, apa yang dibawa untuk mati. Itu nak kata Nabi, dia katakan irtanim khamsan qabla khamsin. Nah, siap-siaplah kamu untuk menanti 5 perkara sebelum datang yang 5 lain. Tapi kita karena tadi tidak jalan, rumus tadi tidak jalan, amal kita menjadi tidak amal soleh, maka kita hanya sampai menanti-nanti dan sifatnya tidak pasti tadi saja. Sehingga itu kemampuan kitanya. Untuk menanti yang lebih pasti, itu lah payah. Jarang manusia itu yang bersiap-siap untuk mati. Bukan bersiap untuk mati tadi artinya itu cari-cari tali balati. Tetapi mempersiapkan bagaimana supaya kehidupan itu bermakna. Di waktu mati berfaedah sesudah mati nanti. Nah, itu modelnya kehidupan jadinya. Nah, jadi amal soleh itu adalah sangat amat ditentukan oleh agama kita sendiri. Kalau agama kita bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, menurut rumus tadi, maka amal akan menjadi amal soleh. Nah, lalu kalau kamu ingin tahu tentang dirimu, apakah amal kamu itu soleh atau tidak? Nah, lihat saja. Fala yakhafu zulman. Maka dia tidak akan takut orang yang beramal soleh, tapi tentang zulman. Zulman itu boleh diartikan itu dianiaya orang. Tak takut. Zulman itu boleh diartikan itu teraniaya. Ya. Kalau umpamanya pergi mengaji, pergi mengembangkan agama, hari hujan, domam tantangannya itu, ya tak takut. Jatuh tunangannya itu, ya tak takut. Namun ya berhati-hati tadi. Nah, betul juga mencari pengajian, mencari kebenaran seperti yang kita kini kok. Tak ada nanya takut ni. Bisa nyo atasi seluruh halangan itu. Karena yang menghalang itu adalah alam semata-mata. Hujan seperti malam kini itu halangan alam itu. Tapi orang yang tidak beramal soleh, tidak bisa diagi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo akan tambah, akan terhalang oleh itu. Atau zulman itu boleh berbentuk itu di dalam bentuk cacian. Ya, diketekkan, dicacek, apa kan namanya tuh, diisukan awak, itu namanya tuh zulman. Aku mendapat kaji itu berulang-ulang tiap malam mengaji, itu zulman terhadap awak itu. Dia tidak takut itu. Apa yang ditakutkan? Itu tandanya orang beramal soleh. Nah, jadi kita bisa untuk mengukur diri kita sendiri. Apakah rumus tadi sudah dapat kita jalani dengan baik? Lalu terjadi amal soleh, buktinya manusia tidak akan takut lagi kepada zulman. Ya, tak takutnya lagi kecil. Ayatnya tu, fala yakhafu zulman. Maka tidak takut ia. Siapa ianya tu? Orang yang beriman soleh tadi. Orang beriman yang beramal soleh tadi. Apa yang tidak dia takutkan?
zulman. Ya, nah, jadi alhamdulillah untuk malam kini hujan kita tidak terhalang. Itu suatu bukti kepolosan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Ya. Kalau kita memang betul-betul tidak masukkan diri, ya, itu suatu bukti tanda kita sudah memasuki alam-alam keikhlasan itu. Atau makanya kini kalau kita agak kaji itu karena lain, makanya menyinggung kaji itu jadinya. Kalau kini jarang manusia itu untuk bisanya menghadap di zulman. Saketek sajonyo halangan tidak bisa lain. Baik dalam memberikan agama ataupun di dalam menuntut agama. Ya, kalau kita mulai daripada orang yang memberikan agama misalnya, ya, jarang sekali itu pembicara-pembicara agama yang dikatakan mubaligh, si dakwah, pendakwah, si mursyid, si kiai, si syekh dan segala macamnya. Posisi yang dia pegang di dalam kehidupan beragama itu, tapi tidak mampu untuk menghadapi itu. Ya, seketik saja bekok orang kecewa. Kadang-kadang berkhutbah Jumat bisa orang kecewa tanpa ada uzur. Ibu bayangkan. Hanya disebabkan masalah-masalah yang sepele saja, tidak bisa lain. Itu makanya kalau kita cari hari kini banyak itu orang-orang yang kompeten di dalam beragama itu memegang peran dalam agama, tidak semuanya turun ke masyarakat doh. Entah kok lagi bulan puasa. Nah, kamu buat unikkan lah. Itu sebabnya tuh. Tak bisa hanya menanggung zulman. Dia takui. Ya, bapak kempai magian kaji, kempai berdakwah, kamu naik tinggi. Nah, kadang malu awak si anu, keliber tingkat tinggi, kempai mengaji pula kamu naik. Atau zulman tuh. Tak bisa menghadapi itu, dia takut itu. Ya, apa yang dia awak tu kamu naik tinggi. Atau ke tempat-tempat wirid pengajian yang lain. Tak tolok, itu zulman. Itu kenyataan yang kita sebut itu. Kan kenyataan itu. Tak bisa. Siapapun pasti akan mengakui bahwa memang seperti itulah yang terjadi. Dan yang bersangkutan itu kalau dia mendengar, inyo pun akan tahu batinnya tuh. Tetapi selalu dibohongi. Iyo dan aja itu. Tahunya tuh. Dia tak tolok dan berpayah-payah di agama itu baru tuh. Banyak masalah. Yang kerojo lah besok pagi. Nah segalanya lah menghalang. Zulman tidak bisa menyelangkai atau dia takut menghadapi zulman. Jadi zulman itu tuh nakirah tuh, katanya tuh nakirah itu. Bisa karena idenya dia niai orang masuk zulman tuh, bisa karena idenya tuh teraniaya oleh yang lain-lain, oleh hujan, penyakit dan segala macamnya. Tidak bisa mereka itu menghalang. Itu tandanya bahwa mereka itu amalnya tidak soleh. Tidak dia gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walah hadman. Hadman itu adalah kurang artinya tuh. Mukasuknya pemahamannya di situ ada rugi. Karena amalnya itu tidak solehnya, tidak tolok rugi dia dek kamu tuh. Dia balabo terindah. Nah, jadi yang diperhitungkan selalu laba rugi mengenai alam tadi. Itu jadinya. Nah, tetapi kalau orang yang telah menjalani jalan rumus tadi, maka akan bisalah nyodi mendapatkan suatu pemberian Allah namanya natijah. Pertama, dia tidak takut zulman, dan kemudian dia tidak takut kurang, tidak takut dirugikan oleh agama itu sendiri. Itu makanya satu ayat menerangkan ya ayyuhallazina amanu, hai manakah orang-orang beriman, kalau kamu beriman, namunkah kamu ditunjukkan suatu perniagaan yang akan melepaskan kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kamu dengan Allah, beriman kamu dengan Rasul, wa tujahidu fi sabilillah, kamu berjuang mati-matian, mampu zulman, mampu menerima kekurangan untuk menjalankan agama. Apakah dalam bentuk memberikan, atau di dalam bentuk menerima, menuntutnya, atau dalam bentuk mengamalkan, mendakwakan. Nah, itulah dalam batang kaji kita. Nah, mereka sanggup untuk itu. Zalikum, ya, tu'minuna billah tujahidu fi sabilillah.
bi amwalikum wa anfusikum, mampu mempertaruhkan harta, mampu mempertaruhkan jiwa sekalipun. Diri itu banyak artinya situ tuh. Menyangkut dengan perasaan itu namanya pengorbanan diri. Jadi kalau kita di agama tadi itu korban perasaan kita deknya itu namanya pengorbanan diri. Itu baik. Ya, tapi kita banyak yang mampu mengorbankan perasaan itu disebabkan dunia. Karena agama kita tidak mampu mengorbankan. Tertingginya diri itu adalah roh atau jiwa. Ini nomor mati untuk menegakkan kebenaran dalam bentuk menyampaikan atau mencari ilmu pengetahuan tentang kebenaran agama itu. Nah itu. Jadi itu tidak dapat tidak. Ya, tidak bisa dibantah. Memang seperti itu kita kini. Ya, kok umat payah membawanya. Kok dek payah membawanya, tidak tersuborangi deknya diambil alam tadi. Itu aja kejinya nih. Ya, tidak tolok deknya menempuh alam tuh. Kemudian bapak diajak itu, nyo tidak mengerti di dirinya. Rumus tadi jangan lupa. Nyo dirinya tu deknya lah terasa cukup deknya bagamo. Padahal orang-orang tertentu dari zaman dahulu banyak itu yang seperti yang kita kecekkan tadi menempuh rumus tadi. Ya, seperti umpamanya Syekh Abdul Qadir Jailani, inyo bisa itu dalam waktu masanya masih ketek baru untuk berlang-lang buana mencari ilmu dan pengetahuan. Karena adanya rasa itu di dalam jiwanya, ya, karena kesolehan itu namanya. Nah, lalu pada suatu waktu, karena ladang sampai mencari ilmu pengetahuan, sob, itu ceritanya, akhirnya nanyaknya kata umahnya. Nanya kata umah tadi, nah, terdengar ladangnya suara azan di waktu itu. Nah, begitu Tuhan tadi yang bimbing. Ada saja orang abang. Salah satu abang tadi kan ya hayya alal salah, rebut kemenangan. Jali deknya dari pihak mana datang suara tadi. Nah, makanya minta permisi ke adenya untuk pergi menuju tempat itu tadi. Tempat suara azan tadi. Ya, menumpanglah nyo di kafilah. Nyo ketek baru tu. Nah, sehingga dibimbing dalam perjalanan tu oleh Allah. Itu kan polosnya nyo berbuat. Kebetulan pada waktu itu, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia gi harta oleh bab ibunya, sehingga dia gi uang dirham, pitiomeh istilahnya, itu bajaikan di dalam kelepak baju di mana yang tak bisa diketahui uang. Nah, pada suatu tempat dalam perjalanan yang menumpang di suatu rombongan kafilah, dirampok kafilah itu, rombongan itu oleh penyamun. Habis seluruh harta daripada penyamun itu. Kemudian begitu balik anak buah penyamun itu balik merampok rombongan tadi, tiba di dekat bosnya, Pak Kecik Misral tadi, bertanya bosnya kayaknya, masih ada kok orang yang tidak kamu rampok, yang tidak kamu periksa? Jawabannya ada, anak ketek. Ya, tak mungkinnya kamu bawa harta. Nah, sio-sio kerajaan tuah. Nah, begitu ke dunia tadi orang hati-hati. Dia puinya, presonya. Akhirnya dipreso. Tiba di hadapan raja perampok dipreso, ditanyakan kayaknya, ada yang membawa harta? Iya. Di mana letakkan? Ditunjukkan sekali dengan jujur. Ah, begitu turun ikhlasannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, menggerinding hati perampok, raja perampok tadi. Lalu dia bertanya, mengapa engkau membenarkan? Kalau tidak engkau katakan tadi, kami tidak akan tahu. Inilah pesan kebenaran dari ibuku. Ini pesan kebenaran dari hatiku. Kalau dan mengecekkan tak ada dan bawa harta, hati dan tetap mengecekkan ia. Saya nampak tadi kaji ini. Ya, taknya bohongi hatinya. Akhirnya perampok tadi berfikir sejenak. Akhirnya timbullah petunjuk ke dalam hati. Apa bunyinya? Ketek anak kau baru. Lah bebas daripada pembohongan. Nan kita lah hampir mati. Iko je kerajo baru. Nan kita tahu tu nambaso merampok kerajo kita ikut tidak benar. Tapi iko jo nan kita kerajokan. Sadarnya sesadar-sadarnya pada waktu itu. Akhirnya diperintahkan oleh bosnya kepada anak buahnya tadi. Mulai hari ini kita akan berkata benar kepada diri kita. Balian barang orang kau balik. Nah, coba saya lihat. Ya, akibatnya. Tidak ingat saja nan elok dia orang bisa menjadi baik. Nah, tapi kini Pak Kecil tadi karena takut zulman, karena tidak ikhlas, karena rumus tadi tidak terpakai, kadang-kadang lah hati bagai kedari kok nentukan kaji itu.
Ya, dari muncuang tu lah seolah-olah api nang kedari dek mengaji. Ngan umat ndak ju kunyong sadar. Apa sebab? Inyo sendiri ndak sadar. Ndak tahu dengan diri. Ndak be alam. Sehingga nanti tujuannya itu ndak ikhlas, akhirnya tidak mendapatkan atau tidak mendatangkan hasil yang positif dari tujuan dakwah itu. Nah, tu makanya dan berulang juga menyampaikan kalau kita bagi di zaman kita kini nan tukang kaji dibagi per penduduk yang memerlukan kaji itu tidak banyak lagi perbandingannya. Kami itu dulu kajinya. Tetapi mengapa yang umat itu semakin jauh daripada agama? Nah, karena si tukang kaji, nah itu salah kaji ini. Ya, tukang kaji ini kan satu ada yang begitu. Karena tidak menempuh rumus tadi, akhirnya pengajian yang disampaikan itu. Tapi kalau tak tempuh jalan yang tadi, rumus tadi, jangankan mengaji awak lain, cuma membenarkan apa yang terjadi saja seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang bisa sadar. Aku nentak namu kadang-kadangnya awak mengakui dan kami tukang-tukang kaji tidak mau mengakui itu bahwa kesalahan umat itu menyangkut je kami itu. Jangan dituduh saja umat itu neliak di bawah agama. Apa sebab itu? Kaji tidak dapat adanya, pengaruh kebenaran tidak dapat adanya. Mengapa? Karena keikhlasan tidak tercapai di dalam menegakkan kebenaran atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kalau nanti bentuk ya dan ditumbuhkan oleh majelis taklim di dalam acara yang disebut dengan kadernisasi yang alhamdulillah sudah berlangsung 1 tahun. Kalau bisa dipahami ya, secara umum saja kita ngaji. Nah, maka pada saat itulah mereka tadi itu hendakkan dihimpi oleh perasaan. Kalau nyokam beramal nyendak ketakui rugi tadi, ndak takui dia teraniaya segala macamnya, ndak ada masalah tu dalam hati. Nah, itulah yang dikecekkan hati yang zuhud. Maka hati yang semacam itu zuhnya akan bisa dibawa ke mana-mana. Ke mana ke dibawa zuh tadi? Ke dibawa ke dunia sekali-sekali bisa. Sehingga walaupun tidak memiliki dunia itu, alam tadi, namun kebenaran atau keindahan alam itu akan bisa nyerasai. Nah, sekali-sekalinya akan mampu membawa hati yang semacam itu, zuh yang semacam itu, kepada penantian-penantian yang pasti tadi. Sunya nang kaji tadabbur alam. Jadi kalau tadi diminta untuk melakukan seperti itu, kita dalam pengajian, itu barangkali tidak bisa kita kondak-kondakkan. Namun caranya harus jalan. Bapak dekat dalam pengajian itu loh. Tempuh sajalah rumus tadi, akhirnya terjadi amal soleh, hilang himpitan, tidak ada zulman lain, tidak takut di zulman lain, tidak takut hadman lain. Pada waktu itulah kita akan bisa kosong, sunyi dibalik dan sunyi yang di dalam keheningan. Nah, di waktu itulah kita akan bisa membawa perasaan kita, zuh kita, terapi parsen kepada alam-alam penungguan yang pasti. Boleh kita bawa kepada masa tua kalau kita muda kini. Bapa caranya dan kalau lah tua, tempatkan perasaan kita di masalah tua kita. Bisa kita bawa kalau kita sehat kini ke dalam perasaan kita bawa kepada waktu sakit. Nah, nanti tidak adalah bisa kita bawa perasaan kita tadi, zuh kita tadi menempati sesuatu situasi tertentu, yaitunya di detik-detik terakhir daripada kematian kita. Nah, tadi kuncinya tuh, kalau nanti tadi tidak jalan, masih kita terganggu oleh alam, masih takut kita zulman atau hadman tadi, hati tidak bisa yakin. Makanya dalam tadabbur alam itu tidak sado tuh nanti bisa membawa bikin diajak bikin. Kalau nanti telah punya modal itu nanti bisa diajak untuk membawa tempat rezuknya kepada suatu alam-alam tertentu tadi. Nah, caranya berapa? Caranya tuh yang tadi. Lepaskanlah seluruh-luruhnya. Rilekskan badan. Tidak ada lagi kemampuan kita. Tidak ada lagi kemampuan alam. Musnah sadonya. Nah, pada waktu itu kita pijamkan mata. Nah, dibawalah zuh kita tadi kepada alam-alam yang pasti. Salah satu tadi contoh mati. Dibawa di awak perasaan kita yang lasibo. Yo di waktu saat mati itu bah kira-kira perasaan kita tempatkan di situ. Nah, apa kan susah? Ya. Nah, semakin tidak mengungkung alam tadi kepada kita, semakin bisa kita meneruskan perjalanan kita. Dari sakit kita lah mati.
peristiwa yang terjadi di waktu mati itu nyata sekali pada waktu itu. Orang menjongok awak ndak berdaya lain. Ya, dan kita tahu segala peristiwa pada waktu itu, anak cucu kita tahu harta benda kita beh di awak itu. Kan ndak lama saja dari kalau lain tadi terpenuhi. Nah, dan kemudian teruskan perjalanan itu, yolah kita mandi-mandikan. Itu makanya dalam batang kaji itu melasa ayat pemandian dia betul-betul terdengar oleh batin kita, ndak ada telinga doh. Lah kita benar di situ. Zuk dibawa kekin, perasaan dibawa kekin, rasa. Nah, kalau nak kobek na limo berkucung ate ke bawah, teraso pada waktu itu dak kita yuk kita nala di situ. Taruikan perjalanan, uang banyak togak sembayang. Lah kita nanti sembayangkan. Nah, kemudian taruikan kalau lah tambah di alam dak bisa nurin lagi. Nah, taruikan kaken, lah diosong kita ke kubur. Berdontong tanah penimbunan tetogak batu jemejan. Uang banyak pulang ke rumah, kita tinggal seorang saja. Tanya tiba masa itu, aja aku tanya ke kita mengalami itu, perasaan kita dibawa pikir. Taruikan perjalanan keken, bagaimana huru hara dalam kubur, datang mungkar dengan dakir, berapa lama dalam kubur tadi itu, inok keken, sahbiadinya keken. Akhirnya berdirilah mahsyar. Bagaimana situasi di mahsyar itulah diberitakan dalam Al-Quran, tempatkan perasaan kita kekil. Lopekan alam, tetapi kalau zulman tidak masih berbicara, nah atau hadman masih mengganggu, nah maka pada waktu itu kita tidak akan bisa membawa uzuk kita kecil. Akhirnya sampai kita kepada mizan, sekecil apapun akan ditimbang. Laikan kijok mato itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Setiap perkataan yang keluar dari mulut itu akan dipertanggungjawabkan seluruhnya nanti. Pertanggungjawabannya itu bukan baik, tetapi benar atau solehnya tadi. Kalau sembahyang lai soleh, kalau mengaji lai soleh, kalau menuntut lai soleh, nilainya tadi. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Akhirnya kita teruskan seketek lai sampai kepada titian siratal mustaqim. Disitulah kita akan melihat zuk kita, perasaan kita dalam batin kita. Tampak pada waktu itu bergejolak api neraka di sebelah kiri. Itu menentu awak. Nampak sebelah kanan tadi keindahan surga, tetapi tidak ada jatah awak untuk itu. Nah, Bapak kira-kira kalau kita bawa tempatkan ke kiri. Nah, maka pada waktu itulah selesai seluruh urusan. Nah, maka seolah-olah tampaklah kita dengan jale karena hidup kita tidak beres, hati menanti-nanti yang tidak pasti, tidak bersiap-siap untuk menanti yang pasti, maka pasti kita untuk masuk ke dalam neraka. Nah, itu caranya. Nah, jadi balik kita kepada pokok tadi berbalik. Kalau andai kata kita melepehkan diri kita tidak akan bisa mengenal alam. Mengenal alam dengan sebenarnya. Bahwa alam itu adalah hanya alat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu kita kata di alam itu untuk kepada agama. Kesudah-sudahan agama walaupun kita berilmu, hafal hadis, hafal ayat, tapi kita tidak mengerti. Akhir-akhirnya tambahlah kita kepada Tuhan kita Allah. Dengan kata lain, tak jadilah kita beramal sebagai ikhlas. Keamalan ikhlas tadi itulah yang membuat kita tidak bebas daripada zulman. Kita selalu takut kaniayo, takut kurang, takut segala-galanya menegakkan kebenaran Allah. Di waktu itu, tidak bisa kita membawa uzuk kita tadi ke mana yang kita butuhkan. Seperti contoh tadi kepada detik-detik terakhir daripada kehidupan kita nanti. Nah, itu makanya dipancing di batang kaji itu. Ya, dibunyikan dalam batang kaji untuk memancing itu supaya kita dibawanya zuk awak perasaan kita tadi kekiun oleh isyarat-isyarat dari batang kaji tadi. Nah, coba bayangkan wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Seluruh keterangan-keterangan agama itu, seluruh keterangan mengenai diri itu, seluruh keterangan mengenai alam itu, dan seluruh keterangan mengenai agama dan Allah itu sendiri, itu Al-Quran itu nantinya urusan. Jangan bertanya kena lain. Ya, kalau kita bertanya kena lain tentang diri kita, betul salah jawabannya. Kalau orang berpangkat terasa gagah, kalau orang alim terasa gagah, akhirnya mereka akan berbaliklah menjadi sinis kepada yang lain. Kalau kita bertanya tentang alam, bagaimana alam itu, jangan bertanya ke yang lain, bertanyalah kepada Al-Quran.
Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbi. Semuanya itu adalah fana. Apa arti fana tadi? Alat belaka, tidak menentukan. Tidak situ letaknya elok je buruk, tapi hanya sebagai alat oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan. Ingin tahu tentang agama, tanyakan kepada Al-Quran. Ingin tahu tentang Allah, tanyakan kepada Al-Quran. Itu makanya Al-Quran itu adalah jawab seluruh persoalan. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak akan dijawab oleh Al-Quranul Karim. Tapi dalam bentuk hakikat. Ya. Kalau bertanya awak di matematik, empek tambah empek berapa? 8. Tidak benar itu. Tapi betul. Nah, kalau tanya ke Quran baru betul dengan benar. Empek tambah empek berapa? Nah, kalau kita kaji, innallaha fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekendaknya. Walaupun kita menjumlahkan empek tambah empek 8, lah kita cuba berkali-kali. Ya empek tambah empek. Kenyataannya belum tentu. Mungkin jadi kosong, mungkin jadi 5 boleh, mungkin menjadi yo 8, atau mungkin bermiliar-miliar. Carilah dalam usaha, berbagai macam teori yang sama, kepandaian sama, pedagang galih itu sama, pokoknya sama, tapi nenciek jatuh menjadi mularat, nenciek naik menjadi orang yang milioner. Itu bisa terjadi. Nah, itu bukti kebenaran yang hakiki itu adalah jawabannya dari Al-Quranul Karim. Nah, kini tidak ada tulai pertanyaan ke Quran itu tidak jalan lagi. Pertanyaan hanya kepada ilmu dan pengetahuan. Pek tambah pek berapa 8. Nah, ada itu alia daripada itu. Ya. Kalau ikut dikakok kerojo itu hasilnya. Pasti. Main pasti-pasti saja. Padahal Quran sudah menjawab. Innallaha fa'alul lima yurid. Allah itu sesungguhnya Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, kita teruskan ayat. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Kami telah berulang-ulang di dalam Quran itu memberitahukan di dalamnya Quran itu tentang wa'id. Apa wa'id tadi? Yang baik-baik balasannya, yang buruk-buruk akan terjadi. Dialog apapun kerja tetapi tidak soleh. Lekan agamu yang ditogakkan tetapi takut kepada zulman dan hadman tadi. Tanda tidak solehnya. Karena rumus tadi tidak jalan. Maka di ujungnya adalah akan terjadi bencana. Jadi bisa agama itu menimbulkan bencana, bisa. Ya, bisa saja. Tandanya apa? Terjadilah kotak-kotak dalam agama, kelompok-kelompok dalam agama. Di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain susah untuk benar membenarkan. Nyo mengorehkan kelompoknya seorang-seorang. Tumbuh majelis taklim cie, ndak didukung itu deh, dibuat pula cie lain. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi di situ tuh perlainan cara, perlainan rumus. Kadang-kadang itu dipaksakan. Nah, di ayat berikutnya, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqada. Lalu nado petunjuk tadi lun selesai rumus tadi le awak lah bicara tentang Quran, akhirnya sosek-sosek. Nah, mau contohkan cie. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu itu artinya itu telah minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Bapak dia minta tolong artinya ista'inu. Ista'inu itu fi'il madinya tuh awana. Tambah 3 huruf dengan ista. Ya. Dan kemudian dimudhari'kan yasta'i karena baris di bawah ainnya diganti waw huruf ilat tadi dengan ya. Huruf ilat itu bisa diganti-ganti tergantung kepada huruf baris dan huruf sebelumnya. Jadi asta'inu. Nah, kemudian diamarkan, maka jadilah ista'inu. Minta tolonglah kamu. Nah, tapi dia bergului-gului, nan tadi tidak selesai baru wala gului-gului. Nah, yang terjadi apa leh? Bertolong-tolonganlah kamu. Itu arti ista'inu lah jadi. Nah, coba cara logika gini. Kalau meminta tolong diartikan di situ memang itu arti ayat. Karenanya fi'ilnya itu mazid 3 huruf pada kepada talab, minta tolonglah kamu kepada Allah. Berarti Allah dia itu. Awak di bawah, itu tidak? Tinggi Allah itu tanda minta tolong kayaknya. Tetapi kalau kita artikan bertolong-tolonglah, menurut tinggi atau menggodang jatuhan, apa model terjadi kesalahan tentang agama.
Tetapi dek kita ndak doplo menempuh rumus tadi, akhirnya pemikiran kita galau. Ya, tadi pemikiran kita kepada yang bukan-bukan saja. Nah, itu sebabnya bak kaji misra. Ya, kamu awak jadi bangsa lo masuk sodo kekiun. 5 masuk untung duit masuk sodo masuk kekiun. Tapi kalau rumus tadi jalan, ndak bisa awak kamu jalan mari kacau. Ndak kena mu yang salah-salah tadi masuknya tuh. Tak kemungkin sawak diletakkan dalam lemari. Tak akan terterima dodek lemari tadi sawak. Jadi kita umatku kini kesalahan tadi lah timbal balik. Mengapa? Karena rumus tadi tidak jalan di dalam kehidupan kita beragama. Nah, jadi kok kan salah juga kita jangan karena berbulut-bulut. Jangan dikarenakan kebodohan. Itu makanya kita di dalam pengajian selalu itu mencari kesalahan-kesalahan tentang apa yang kita sampaikan. Nah, jadi jangan salah-salah arti ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Tuhan melalui sabar dan salat. Itu artinya. Ya, jangan diartikan bertolong-tolonganlah kamu dengan sabar dan salat. Sama godang awaknya Tuhan jadinya. Itu pemahamannya jadinya baik. Nah, jadi itu contoh. Nah, maka untuk itu ya, terjadi ancaman di dalam Al-Quran. Apabila kamu salah, buruk akibatnya. Kalau rumus tadi tidak jalan, tidak terjadi amal soleh, nah kemudian kamu tidak takut kepada apa? Kepada zulman tadi, takut kamu kepada hadman tadi, kurang, maka justru agama pada waktu itu menentukan akibatnya akan menjadi buruk. Ya, sekalipun agama tapi akibatnya buruk, dan kenyataan kini kalau kita lihat terjadinya kelompok-kelompok di dalam agama. Nah, dalam gerbang petunjuk ilahi apa bunyinya tuh? Akhirnya agama itu berubah menjadi agama kelompok. Ini memang agama itu sudah banyak kelompoknya kalau kita cari. Ya, satu nama berlain-lain. Ya, contoh seperti tarikat Naqsyabandi, tak seketik macam bentuknya Naqsyabandi itu tuh. Ya, tuh seperti di Batam atau tuh tarikat Naqsyabandi. Nah, apa ajarannya tuh? Ajarannya memusatkan membaso tak boleh payah-payah ke Tuhan. Untuk itu bapak cukup guru saja. Kalau kau minta bapak ke guru. Kalau kau menyembah bapak melalui guru, nak guru lah menyampaikan bapak ke Tuhan ke malaikat. Malaikat menyampaikan ke Tuhan. Nah, jadinya kita layu puluh. Karena kita tidak jalan rumus tadi di awak. Alah kamu nyekidang saruk tadi banyak malah terjebak oleh itu. Banyak modelnya tuh. Nah, betujuh tarikat yang lain banyak itu. Ya, seperti misalnya tarikat Qadiriyah, banyak modelnya macamnya. Ada nasihat dek menyanyi berkepanjangan saja. Dek kasidah berkepanjangan saja. Ada nasihat itu untuk konsentrasi kepada bacaan-bacaan tertentu. Tuhan bagi juga kelebihan, tetapi kelebihan itu tidak melalui ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengajian Quran kok banyak modelnya. Itu contoh tadi ada nama artikan ista'inu tadi minta bertolong-tolongan lah. Ada nama artikan Ahmad tadi hanya sekadar lafziah. Ya, ada nama artikan pulau ma'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan sehingga datang kepada keyakinan. Kalau lah yakin hidup batuan tidak perlu sembahyang lain. Ada juga memahami seperti itu. Nah, untuk balik kepada aslinya tadi berbalik, nah maka perlu rumus tadi kita jalani. Ya, kalau terjalani rumus, amal soleh terjadi, akibatnya begitu kita tidak akan takut zulman, tidak akan takut hadman, maka Allah akan memberikan. Melalui apa? Melalui kejernihan pikiran, melalui kejernihan hati, dan melalui ketenangan daripada nafsu kita sendiri. Itu makanya nafsu itu dipanggil oleh Tuhan. Kalaulah sampai kepada tingkat tenang tadi, apa kata Allah? Ya ayuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Memang nafsu yang baik tadinya tenang kepada Tuhannya. Kalau nafsu yang tidak baik, yang lain dia nambah tenang. Ingin membuktikan, jadi sajalah. Menanam senang orang dalam mustajid daripada di pajak. Menanam senang orang di mustajid daripada di rumah. Itu namanya itu adalah sebagai termometer, ukuran.
Sebab kita mengatakan tadi nafsu mutmainnah tadi tenang kepada kebaikan, kebenaran. Terasa beruntung dia walaupun dirugikan. Terasa balabo dia walaupun nya tadi disakiti, dizalimi, taniayo. Ya, senangnya dia itu nafsu mutmainnah. Tapi kini nafsu mutmainnah sudah sulit kita temui. Ya, nafsu nanado kini adalah nafsu ankara atau amaratu bisu. Lebih senang dina lain daripada di kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi lah mensyaratkan jada ululah tentu dek Nabi itu. Masa seperti itu akan terjadi nanti. Kecik Nabi pada suatu saat nanti dan pada suatu zaman nanti. Nah, manusia itu di dalam masjid itu ibarat seperti burung di dalam sangkar. Mudah-mudahan kita terhindar. Karena tidak mutmainnah tadi. Seharusnya apa? Dimusaji ke bentuk ikan di dalam tobe awak ndak. Tenang, tenang. Dapat kedamaian di awak. Itu yang kita cari. Dia 20 orang mengecekkan tak kunjung dapat kaji. Kalau lah dapat itu lah dapat bawa kaji nama. Ya. Lah hilang rasul tu lah balabo awak perlu dirugiin di agama tadi. Senang awak disusahan di agama perlu. Itu lah dapat kaji nama. Mulai saja daripada mengenal diri tadi lah pandai awak tu lah dapat kaji namanya tu. Jadi yang payah mencari kaji dapat tadi itu kaji nan dapat. Namun kadang-kadang nambah kecek kaji dapat tadi dapat monto gak 2 tahun gak. Ya, aku dapat kaji nama tu. Tapi nan pikiran tadi nan hati tadi ndaknya berubah. Ya. Banyak terjadi itu. Kok mengaji jadilah agak kok nan kata tua lah. Kok nan monto lah. Kalau nan Quran lain kadang-kadang Quran tadi tapi tabalik kadang-kadang. Arti terbalik, bacaannya tak selesai. Kok hadis betul pula kif ya Muhammad dengan kupia Muhammad ini. Itu terbalik nama orang. Ada pek kaji nama orang tu. Ujiannya adalah apabila manusia itu tidak bisa mengenal dirinya. Rumus tadi, tak bisa mengenal alam, tak bisa mengenal agamanya, itu namanya kaji tak dapat itu. Itu makan dari pemikiran, itu ya pemikiran. Nah, jangan diperbodoh juga kita di dalam Islam. Ya, diajaknya dia orang betul monto cek Quran benar lah diajakkan betul. Contoh, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma. Apa ujian lagi di 1 2 dek itu tu. Layu pulanya kita. Itu berarti kita salah. Nah, tetapi bila ujian tadi kata duanya, apabila kita dengan Tuhan. Itu bisa tu. Tapi jangan kita capek-capek menghalangi, membantah kehendak Tuhan. Contoh tadi, jangan dari bukit Tabur. Kau tidak baca aja tu biar. Itu kan pertanyaan tak? Kan pertanyaan tu. Jangan. Apa sebab? Itu adalah derita itu. Tiap derita tadi, tiap titik ujian tadi itu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikhlas tadi ada. Ya. Tapi yo butuh kita ujian tadi tadu yo kan tambah awak kita bisa mohon kepada Tuhan, bisa ayat tadi kita pakai. Nah, bisa kita cari gangguan. Kalau boleh awak umpamanya bisa itu kita laksanakan itu tidak berdosa. Tapi nang kamu ujiankan hari Tuhan, nang kamu menuduhkan hari Tuhan. Kalau kita sampai kepada zuk menempatkan diri kita dengan Tuhan tadi, hati kita dengan Tuhan, di situ kita baca ayat tadi, insyaallah mudah-mudahan ujian kan taduan dari Tuhan tu. Itu makanya tidak ada pasti karena tidak kepandaian awak. Tuhan cuma tugas itu hanya kepada Tuhan. Nah, bisa diambil itu sebagai alat-alatnya, wasilah tawasul nama bisa. Nah, tadi aja lah gagam tujuh dangau. Ya, kok dapat anda minta gagam ke dangau gang tadi mulai akad. Minta gagam seganggang. Tiba sampai Pak Senayan. Tabuin Senayan di situ. Selamat BTN. Nah, jangan dibacakan ke orang dia awak yakat pai baca Senayan kecil betul ada kamar. Lamati sampai ke tujuan tadi ya 7 hari. Ya. Nah, kok nampak ujian mereka dibacakan awak dan Tuhan tadi. Bacakanlah ayat tadi. Ya ardu bla'i ma'aki wa yasama'u aqli'i wa ghidal ma'. Nah, laboe latek ame do panggang garam desa ketek. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, kan dapat lemu dalam tadi. Dong golek-golek kempaya ame awak. Nah, kita kongwi gagamnya awak yang Tuhan ya aku tak terjamin. Nah, 20 kali baca ayat tadi tapi Tuhan tak jaleh, tak muat.
Nah, apalagi beko jo monto-monto lain, sedangkan wahyu yang kita baca belum tentu kalau kita tidak dengan Tuhan. Pada penujian dari pawi kalau nombor gugur, mungkin juga dikabulkan oleh Tuhan, tetapi itu adalah untuk lebih menjauhkan kita daripada kebenaran yang sesungguhnya. Itu sebab idili pun sekalipun di agi kondak ada Tuhan, supaya lebih jauh daripada Tuhan tadi, lebih sosek dengan diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, putus ni sekali itu dia. Adon tak pandai lah dia majlis taklim. Ya, ayatnya itu, ya, nanti kita cari ayat surat Ar-Ra'd tu. Dia 40 kena salah. Ya, itu contohnya. Nah, jadi ndak ada biang nentak tambuk, ndak ada gantiang nentak putih, ndak ada borek nentak keringan, tak ada jauh nentak kadoket. Kalau nan tadi lah dapat. Tetapi dokek bisa jadi jauh. Kalau nan tadi tidak dapat rumus tadi tidak jalan, akhir amal tidak soleh. Tu makanya orang-orang tak tahu diri, dari jauh orang datang. Kami tu ni lah ni. Puan ni lah dia kajikan. Kan dapat dari secincin datang. Ya, tidak hujan saja nak bertempur. Dari Tanjung Gadang tiba, dari Laban tiba, dari Guguk tiba. Atarinya lah kan, atau akibatnya berat yang ringan itu jauh di awak nan dokek itu, pahit nan mani itu di awak. Itu makanya kalau kita jalan-jalan ke rumah kaki di bawah di awak makanan lemak kekiun, apa kau ndak diakuinya makanan tu lemak di awak kaki? Hah? Diakuinya tu. Dah ada orang kaki entak kau mengecewakan sari kayu lemak tu, tetapi ndak mampunya mendapatkan lemak sari kayu tu. Tidak ada yang mengecek ngaji itu tak elok kan. Tetapi tidak mampunya. Karena tadi tidak, rumus tadi tidak jalan. Tidak mampu dah. Nah, tapi kalaulah yang tadi jalan, supaya apa pun mampu. Dokek na jauh tu. Borek na ringan tu. Itu makanya kita tidak boleh mengecek agama tu nan borek. Kita nan berpenyakit. Itu sebab kita tidak boleh mengecek agama itu sulit. Kita nan tak berkepandaian. Tu makanya kita tidak boleh mengecekkan agama itu baik. Awak nang sakit. Apa ayatnya tadinya saja. Sumum, bukmun, yunfahum, la yarji'un. Mereka sedang pekak, tak tahu di badan. Tak obek alam. Kalau sang-kusang saja hidup. Bisu mereka. Tak bisanya membuat rumus tentang alam tu. Alam tu hanya sebagai alat. Tak bisanya mengeceknya itu. Yunfahum, buta, tak kelihatan adanya kebenaran itu di hatinya. Apa yang Allah lihat di ayat? Layar ji'un. Nah, mereka tu tak balik-balik kepada kebenaran lah. Maaf saja apalagi pengajian-pengajian kita cenderunglah kita laksanakan tu rutin, ya. Sekali sekali itu bagi mereka akan dianggap pada akhirnya nanti sebagai hal biasa. Tak kata congangnya leh menengah gaji itu. Lah biasa. Itu jadinya. Kamu jawab berkain, jolong-jolong beli kain rancak tadinya tak tanggung rogonya tu. Tapi lah terbiasa aja kain tadinya, ala biasa saja. Jadi bahasa itulah terasa dek mereka tadi kaji nanti pemilih. Biasa saja, tak ada terkejut je lah aja. Tak tercongang le batin tadi. Upua lah dia nari. Nendeng ke bajoget tagak den. Macam itulah kehidupan kita. Ikut fakta ke kenyataan ke dalam kehidupan kita kini. Nah, balik kita nang salah siapa tadi? Nang salah kita tidak berkemampuan. Baik yang mempelajari, ndak Quran nanya pelajari juga secara benar. Baik nang menyampaikan, tidak ada rumus tadi. Ndak bisa menjadi amal tadi menjadikan amal soleh, perbuatan soleh yang dilakukan. Jadi kita kebertungguan besok. Ya, masuk sianu ke dalam neraka. Pada masuk sianu ke dalam neraka. Apa kau ndak ada di situ tukang tunjukan? Oh lai pak, itulah suat ke malaikat umpamanya. Nah, tapi kau ditunjukkan dulu lah. Dia jangan kau. Ista'inu jangan kau minta tolong jangan kau bertolong-tolongan jangan. Apa japuiknya lah? Japuik. Ia tu nang kecian dulu. Ia tu nang ajan dulu. Iya, tak bisa udah tahu ke itu. Nah, kini masuk angka neraka. Orang yang mengajar tadi di atas yang di bawah.
Saya apa nih? Itu jadinya. Itu makanya kita harus takui. Jangan sampai kebenaran tadi itu bertimbang dengan tidak benar kekiannya. Ya man sana hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa ajru man tabi'aha. Siapa yang menyampaikan suatu kebenaran, nyo dapat pahala dan ditambah dengan pahala orang mengamalkan tanpa dikurangi pahalanya. Ditambah dengan pahala orang mengikuti. Sebaliknya juga demikian. Nah, man sana sayyi'atan falahu ismuha. Siapa yang membuat gagasan kepada yang buruk, nyoba dosa orang yang mengikuti. Ya, awaklah berdosa 10 ada menyampaikan itu. Nah, orang ada menerima 10 orang. Lah berdosa 10 tadi 10 orang tu. 10 kali 10 berarti 100 tambahan ke awak. Jadi 110 ada awak. 10 orang sekiannya. Nah, jadi bawa awak daripada nyoba. Tapi kalau kebenaran nanti sampaikan kita dia teh daripada inyo. Atau sama dengan inyo kalau inyo bisa keluar menyampaikan kekian. Ya, itulah. Jadi kalau nak lokek kepada Nabi, nah betul-betulkan agama. Jangan sampai agama itu cacat. Apa tadi artinya? Benarkan betuli Islam, iman, betuli Islam dan betuli ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya yang tadi harus kita mengenali diri kita dan kemudian kita mengenal, baru mampu mengenal alam, mengenal agama dengan benar dan kemudian baru kita mengenal Allah. Disitulah kita akan bisa bebas berjalan bebas. Kemana akan kita bawa? Tapi kalau tidaknya sampai. Nah, kemudian au yuhditsu lahum dzikra, atau orang yang telah mendapatkan nilai kebenaran itu bisa memberikan zikran, peringatan, pengajaran kepada orang lain. Nah, begitulah ketinggian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itunya merupakan jawaban dan penyelesaian seluruh masalah. Adalah merupakan jawaban dari semua pertanyaan. Tidak ada yang tidak dijawab. Apa penyangkut dengan diri, dengan alam, dengan agama, dan dengan Allah itu sendiri dijawab oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi Allah, kerajaan yang sebenarnya. Allah yang raja itu yang lain tidak. Allah yang berkuasa itu yang lain tidak. Alam tidak berkuasa. Ya. Tujuh saja tu banyak buktinya tu. Kalau alam yang berkuasa, sama saja nasib hendaknya di dunia apa? Tapi nyatanya tidak. Lain-lain nasib. Ya. Itu tandanya Tuhan kuasa. Itu sebabnya dulu mati lampu dibaca oleh Nabi itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehendak Allah itu balik kepada Allah. Allah pun mau kehendak balik itu. Walaupun melalui tangan manusia. Padam lampunya Tuhan padam. Hujan lagi jenya Allah hujan. Tapi kalau dek kita ndak itu doh. Kalau ada terapo ndak kan padam lampu. Tu nya nyawa, nya nampak kelempek tambampe tadi ya innallaha fa'alu lima yurid. Nah, jadi jangan kamu bergegas-gegas tentang Al-Qur'an itu. Ya, dapat ayat jadikan ayat itu dulu, analisa ayat itu dulu sehingga datang wahyuhu, bisikkan ke dalam batinmu tentang kebenaran. Nah, itu makanya wahyu itu banyak artinya. Ada wahyu tadi dari bisikan-bisikan jahat. Dibili bisa belum berikan bisikan ke kita. Jadi wahyu itu bahasa kitanya bisikan. Tapi di wahyu di situ adalah bisikan, inspirasi yang ditimbulkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru bicarakan. Kalau tidak tunggu dulu. Itu makanya banyak terjadi kalau lah hafal hadis betul, hafal ayat betul gak sekian banyak, itulah dia dinobatkan sebagai sianu, dia banamo macam-macam, dipuji macam-macam, padahal wahyu lu nadoleh. Bisikan kebenaran ke dalam hati lu nadoleh. Mengapa? Hati sedang tersumbek, tambek tadi di alam. Ya, dah ada bisikan itu ke dalam lu. Nah, bukan jadinya berkolai bisikan tadi yang datang. Pura dua sembahyang subuh, lubang hidung dua. Pura tiga sembahyang ngawi, orang sakit bertungkek. Kena dua-dua aja kajinya. Itu tak wahyu itu nanya itu. Tak bisikan Tuhan itu nanya itu. Itu kepandaian bisikan yang lain tu. Banyak itu pengajian nanya itu. Buat ini lainnya. Ya, ini pernah aja orang tanya pada dia orang landak itu mungkin. Pura dua sembahyang subuh biar. Lubang hidung dua.
Oh itu mana kira aja kecil nak kini yo punya dia itu gak sudah tu dan kecil lah sebenarnya. Ya. Nah, jadi cuma itu kita beragama. Jangan bergulut-gulut. Nanti dulu itu selesaikan dirimu melalui rumus tadi dulu. Nah, baru ayat-ayat yang telah kamu dapatkan itu akan berubah nanti menjadi inspirasi. Kamu akan dapat bisikkan. Nah, maka oleh sebab itu berdoalah kepada Tuhan itu selalu waqul, itu fi'il amar perintah, Rabbi zidni ilman. Ya Tuhan, tambahilah akan aku ilmu. Ilman itu bukan makrifat, tetapi adalah nakirah. Umum itu ilman. Apa yang dia ilman tadi? Seluruh ilmu yang baik-baik. Dikumpulkan ilmu yang baik-baik tadi jadi empat. Satu, ilmu tentang syariat, ilmu tentang hakikat, ilmu tentang tarikat, ilmu tentang makrifat. Mengerti kita pun dikecek syariat, tarikat, hakikat dan makrifat tadi. Nah, itu makanya majelis taklim itu sebagai ciri khusus mungkin di majelis taklim. Sebab dalam pengajian-pengajian tak kita dengar seperti itu. Apa bunyinya tuh? Tiap mengaji, Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirat. Ya Tuhan, tambah ilmu kami, ilmu yang bermanfaat, berguna untuk dunia dan akhirat. Tak pilih tu, tak ilmu apa saja tu. Kemudian wa fahamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri kami pemahaman yang jelas. Inspirasi tadi, bisikan tadi tentang syariat-syariat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya tuh perintah Tuhan itu waqur rabbi zidni ilman. Kita diperintah minta ilmu kepada Allah, tapi ilmu itu ma'rifah. Maka kita wujudkanlah di dalam bentuk pengkhususan pengajian daripada kita sendiri. Tiap pengajian kita membaca dari hati itu kita baca. Ya dengan Tuhan kita baca itu. Allahumma zidna. Nah, kalau kita banyak, kalau dibaca oleh Allahumma zidni ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah, atau untuk awak orang tuh. Mutakalim ma'al ghair hendaknya. Kalau tadi mutakalim aja tuh. Ya. Allahumma zidna, tambahi untuk kami. Jadi buat kami ya, Pak. Nah, jadi maka oleh sebab itu nampaklah dengan jaleh apa yang akan kita lakukan di dalam beragama supaya kita memang tidak takut lagi kepada zulman dan ahamman. Ya, apa zulman tadi? Takut di sesuatu. Anda takut wak lagi. Dia nyayo, dipergunjangkan, diburukan. Tagalonya tak takut wak lagi. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurang apakah kesehatan kita tak kita takutkan lagi. Kalau andai kata kita sudah miliki zuk yang semacam itu di dalam menjalankan agama, apakah dalam menyampaikan dan di dalam menuntutnya, itulah berulang menyampaikan bahwa pantangan akan berubah menjadi ubek. Itu bunyinya dulu. Takwi itu kan dapat rezeki, kurang rezeki kita dek mengaji. Ini tak takwi waktu lain, terserah kepada Tuhan. Tak berkurang rezeki dek mengaji, akan bertambah nangkalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Nah, jadi rumus daripada pengajian itu harus kita lalui secara lambat-lambat. Akhirnya kita sampai kepada Tuhan. Nah, kemudian amal kita akan menjadi saleh, kita akan bebas dari zulman dan hadman. Pada waktu itulah, nah, kita akan bisa untuk membawa zuk kita, rasa kita kepada alam-alam yang pasti akan terjadi nanti. Salah satu yang tidak dapat tidak itu adalah mati. Bawa pikiran hati kita dengan khusyuk. Itulah ayat tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu akan menambah semakin tersentak kita bahwa agama itu memang mudah tetapi sulit. Siapa mudahnya? Bagi orang yang telah menempuh jalannya. Tapi sulit bagi siapa yang sulitnya? Bagi orang yang tidak menempuh jalannya tuh. Nah, itu makanya orang rabu-rabui bagamu. Kadang-kadang baik itu rasa kerancak lah dicuba pula aja itu. Nanawa ndak jual jadi selesai dah. Lah dapat kaji, nanawa aja itu jual. Nah, kadang-kadang lemu ten rasa kerancak lah diburu pula ke kiri. Akhirnya tambah jauh daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, kita diskusikan sebanyak untuk mencari yang kurang, yang salah, dan kalau ragu pun akan kita
jawab dengan tuntas atau selesai. Itu saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.